Indonesia adalah negara kaya dengan 1001 pesona. Kita punya banyak banget tanaman herbal berkhasiat, buah-buahan lezat bergizi, sampai koleksi hewan-hewan unik. Di tangan kreatif anak bangsa, kekayaan negeri ini disulap menjadi produk-produk lokal berkualitas loh. Wah, apa saja ya? Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Teman-teman, pasti tahu ikan lele kan? Di Jepara ada jenis lele baru loh, namanya lele Barbie. Lele Barbie bukan berarti lelenya mirip sama boneka Barbie ya. Disebut lele Barbie karena warna badannya yang cantik. Banyak yang salah mengira lele Barbie adalah lele albino. Padahal lele Barbie dan lele albino adalah dua jenis lele yang berbeda. Lele Barbie ini adalah lele yang didapatkan dari hasil rekayasa pakan. Tuh lihat, warna lelenya cantik ya. Pasti pada bingung kan, kok bisa sih warna ikan lelenya berubah? Rahasianya ada di pakannya. Pakan lele Barbie ini sendiri dibuat dari campuran protein nabati dan protein hewani yang dicampurkan ke pelet ikan. Untuk camilannya, lele ini hanya makan daun-daunan yang sudah tua. Soalnya daun-daun yang sudah tua sudah kehilangan zat klorofilnya, jadi lebih terasa efeknya dalam memberi warna pada lele Barbie. Awalnya lele Barbie ini berwarna belang-belang seperti zebra, hingga akhirnya lele yang berwarna putih dengan semburat merah muda inilah yang sempurna. Nah, makan yang banyak ya lele, supaya nanti warna kulitmu jadi bagus. Biar cantik kayak Barbie. Dononya lagi ngapain nih? Oh, ini Pak, lagi ngasih makan lele pakai daun. Katanya kalau dikasih camilan daun-daunan tua gini, bisa bikin warna ikan lelenya jadi lebih cantik, Pak. Hah? Serius, Den? Bisa jadi lebih cantik? Iya. Asik. Pak Oga punya ide nih. Ide apaan, Pak? Loh, Pak Oga? Main pergi aja. Pak Oga. Karena warnanya yang cantik, lele Barbie lebih sering dijadikan lele hias. Tapi bukan berarti nggak bisa dikonsumsi loh ya. Sekalian kita cari tahu yuk, kira-kira sama nggak ya rasanya dengan lele biasa? Let's check it out. Yuk, kita kemon. Kali ini lelenya mau dibuat lele saus keju nih. Jangan lupa siapkan bumbunya ya. Kalau bumbunya sudah halus seperti ini, baru deh dioleskan merata ke seluruh badan lele. Nah, supaya lebih renyah, lelenya dimasukkan ke tepung dulu. Iya, tinggal digoreng deh. Yeay, sudah matang. Supaya lebih cantik, kita garnish dulu ya. Oh iya, hampir kelupaan. Tinggal tuang saus kejunya nih. Wih, enak banget ya kelihatannya. Tada, lele Barbie saus keju sudah jadi deh. Sikat. Lele merupakan sumber asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung, otak, mata, dan sistem imun. Lele juga kaya akan vitamin D dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Wah, pantesan aja Kiki dan Queen lahap banget nih makannya. Siang-siang gini pasti Po Ipe seneng nih dibikinin salad sayur. Sekali-sekali lah baik sama orang, biar nggak apes melulu. Oga, lagi ngapain itu? Ah, ini dia orangnya.
Oga lagi bikinin Po Ipe salad sayur spesial ala Oga. Tumben banget, baik. Pasti ada maunya nih. Tapi boleh dah, sini-sini ayo cobain. Kok rasanya aneh banget sih? Udah Po, makan aja. Kata Den Unyil, kalau lele dikasih makan sayuran tua begini, nanti jadi cantik. Nah, kan kalau PIP cantik, pasti juga jadi lemah lembut kan? Jadi nggak galak-galak amat gitu. Heh, jadi situ nyamain ayam lele? Kurang asem. Ini yang namanya air susu dibalas sama air tuba. Maksud hati baik, malah diomelin. Kabur ah. Awas ya, woi Oga, jangan kabur. Nah, buat teman-teman Unyil yang gak sempat belanja ikan lele, sekarang semua manfaat baik ikan lele mudah tersedia dalam kemasan praktis. Yap, sudah ada suplemen kesehatan berbahan dasar lele dalam bentuk kapsul lunak. Suplemen ini berisi minyak ikan lele yang mengandung DHA, sumber protein lengkap, dan fosfor. Pokoknya cocok deh sebagai salah satu alternatif imun booster untuk melindungi diri dari serangan bakteri, kuman, dan virus penyakit. Kandungannya dijamin gak kalah sama suplemen kesehatan yang biasanya dibuat dari ikan laut, seperti ikan salmon. Yang pasti sih, karena produk lokal, harganya dijamin ramah kantong. Cekidot yuk, kita kemon! Sebelum diproses menjadi suplemen, ikan lele perlu direbus selama kurang lebih 3 jaman. Ini fungsinya supaya ikan lele bisa menghasilkan minyak yang banyak. Ikan lele yang digunakan yaitu lele dumbo. Kandungan dari lele dumbo juga nggak perlu diraguin lagi ya. Ikan yang satu ini kaya akan protein dan fosfor yang bagus untuk tumbuh kembang anak-anak kayak kita nih. Warna minyak lele ini memang keruh banget dan aromanya menyengat banget. Kita netralkan nih minyak ikannya dengan senyawa kimia supaya asam lemak jenuh yang ada di cairan bisa hilang. Teman-teman pasti tahu kan bahaya dari asam lemak jenuh ini? Yap, bisa meningkatkan kadar kolesterol dan mengakibatkan penyakit jantung. Ih, serem. Makanya proses ini sangat penting nih. Kalau nggak benar mengolahnya, bukannya sehat, malah jadi sakit. Selanjutnya, kita pisahkan kotoran dan aroma tengik pada ikan lelenya. Kalau sudah, lanjut ke mesin bleaching atau mesin pemutih supaya minyak ikan lele bisa jernih seperti minyak ikan lainnya. Wuhuu, sudah jadi minyaknya. Perjalanan masih panjang nih. Kita masih harus memproses minyak hingga menjadi bentuk kapsul lunak alias soft gel. Teman-teman tahu nggak kenapa soft gel bisa lembek-lembek gimana gitu? Salah satu rahasianya ada di gelatin. Yap, gelatin yang digunakan adalah gelatin sapi. Biasanya gelatin sapi lebih kenyal dibandingkan gelatin dari tulang ikan. Oh iya, buat campuran minyaknya perlu tambahan vitamin E dan nutrisi lain yang bisa membuat kandungan minyak ikan lele menjadi sempurna. Ini dia yang Unyil suka, proses enkapsulasi. Wih, di sini gelatin dan minyak ikan akan jadi satu. Gelatin ini membungkus minyak dengan sempurna. Tujuannya agar mudah diserap ke tubuh, mudah ditelan, dan membantu menghilangkan aroma tidak sedap pada ikan. Dalam 1 menit, mesin ini bisa menghasilkan sebanyak puluhan kapsul lunak loh. Oh iya, minyak ikan ini sebaiknya langsung ditelan dengan bantuan air ya. Jangan dikunyah loh, karena selain amis, vitamin yang terkandung di dalamnya memang didesain untuk ditelan dan dirancang agar mudah hancur di dalam perut. Teman-teman, selain ikan lele, kita masih punya banyak banget jenis ikan yang punya khasiat baik untuk imunitas tubuh. Baik ikan laut maupun ikan air tawar. Tapi, agar mendapatkan semua manfaat baik ikannya, pastikan memilih ikan berkualitas bagus ya. Buat yang masih bingung cara milihnya, kita cari tahu dari Kak Arsa bareng-bareng yuk, come on! Kak Arsa, Unyil suka bingung deh. Gimana caranya sih bedain mana ikan yang masih segar sama mana yang gak segar? Oh, itu sih gampang, Nyil.
Gak perlu pakai alat macem-macem kok, asalkan mata kita jeli. Pertama-tama, cek mata ikannya. Kalau matanya masih bening, maka ikannya masih segar. Cara kedua, lihat insangnya. Kalau warna insangnya masih merah segar, tandanya ikan masih segar. Ketiga, tekan badan ikan. Kalau masih kenyal, maka ikan masih segar. Cara terakhir, coba cium aroma ikannya. Ikan yang busuk, aromanya lebih amis. Oh, begitu ya Kak Arsa. Ternyata nggak susah-susah banget ya bedainnya. Terima kasih buat infonya ya Kak. Unyil lagi hiking di kawasan Gunung Muria Kudus, Jawa Tengah nih. Buat berburu buah lokal kebanggaannya, si buah parijoto. Ada yang pernah makan nggak? Ini dia nih, buah legendarisnya. Warnanya cantik ya. Sekilas sih, buah ini memang mirip dengan buah kemunting. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, warna dan bentuk daun tanaman parijoto beda banget sama buah kemunting. Saat masih muda, buah parijoto berwarna merah muda. Rasanya bakal asam dan juga sepat. Semakin tua, warnanya juga semakin ungu dan rasanya juga manis. Meski ukurannya mini, buah ini kaya antioksidan alami seperti tanin, flavonoid, dan saponin yang ampuh untuk menangkal radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Saking populernya buah ini di kawasan Gunung Muria, buah parijoto segar sering dijadikan oleh-oleh. Tapi karena nggak bertahan lama, sekarang parijoto diolah menjadi keripik dan permen loh. Cekidot yuk, kita kemon. Buah parijoto sebenarnya juga bisa ditemukan di daerah Dieng, Jawa Tengah, ataupun kawasan Gunung Agung di Bali. Bedanya kalau di sana parijoto tumbuh liar, di kawasan Gunung Muria buah ini justru dibudidayakan. Awal mula masyarakat sekitar menanam buah ini karena percaya dengan khasiat buah parijoto. Salah satunya jadi makanan wajib bagi ibu hamil yang ingin melahirkan anak yang cantik dan ganteng. Dan ternyata manfaat parijoto juga terbukti loh secara ilmiah. Menurut penelitian, parijoto bermanfaat untuk kesuburan, penurun kolesterol, dan juga sebagai antioksidan. Bahkan bisa juga sebagai pereda sariawan. Keren. Oh iya, karena dibudidayakan di dekat makam Sunan Muria, buah ini suka dijadikan oleh-oleh bagi para peziarah. Tapi kalau buahnya dibuat oleh-oleh, pasti cepat busuk dalam waktu 3 hari. Makanya sekarang parijoto diolah lagi jadi keripik dan permen. Yuk kita kemon. Sebagai bahan utama, parijoto diekstrak terlebih dahulu. Cara kerjanya sama seperti blender kok. Tapi kalau pakai mesin ini, ampasnya nggak akan ikut keluar. Mantap! Nah, kalau sudah, ke proses pembuatan keripiknya deh. Ready? Come on! Pertama-tama, siapkan bahannya dulu. Ada tepung terigu, buah bit sebagai pewarna alami, mentega, sirup parijoto, dan juga sarinya. Semua bahan ini dicampur sampai adonannya menjadi kalis. Nah, sirup parijoto ini digunakan sebagai pemanis. Jadi, nggak perlu pakai gula deh. Selanjutnya, adonan ditipiskan dengan cara digiling. Kalau sudah, baru deh lanjut ke proses pencetakan. Gampang-gampang susah nih. Kalau melenceng dikit, bentuknya jadi nggak karuan. Sip, tinggal digoreng deh. Gak perlu waktu lama, asal minyaknya sudah panas dan adonan sudah mengembang, keripik parijoto sudah bisa diangkat. Keripiknya sudah jadi. Sekarang waktunya bikin permen. Come on! Bahan-bahannya gak jauh beda sih. Ada sari parijoto, gula putih, dan juga bubuk agar-agar. Oh iya, permen parijoto ini adalah jenis permen jelly ya. Makanya pakai bubuk agar-agar. Semua bahan dicampur sambil dipanaskan seperti ini. Sistem kerjanya sama kayak bikin agar-agar deh pokoknya. Kalau adonan permennya sudah cukup kental, barulah ditaruh di loyang dan didiamkan selama 24 jam.
jadi deh. Oh iya, warna merah permen Parijoto ini memang semakin pekat setelah didiamkan ya. Kalau warna ungu ini berasal dari buah bit, sedangkan untuk warna hijaunya berasal dari daun buah Parijoto. Mantap! Wih, sudah keras nih permen jelinya. Sekarang tinggal dipotong dadu deh. Ini sariawan yang kagak-kagak beda. Sakit banget ini. Loh, Poipe sariawan ya? Iya Ngil. Gak ditanya lagi Langsung sampo jawabnya. Iya, maaf deh Po, maaf. Oh ya Po, menurut jam Unyil nih, Parijoto bisa dibuat obat sariawan loh Po. Sepada, ada yang bilang Parijoto. Nih, kebetulan Oga jual permen Parijoto nih. Kata Den Unyil, Parijoto bisa jadi obat sariawan kan? Pas banget nih. Harganya berapaan Pak Oga? 30.000 dapat 2 biji permen, Den. Buset. Malamat. Ini pan bukan permen Parijoto, Oga. Mau tipu-tipu aja ya? Ya, namanya juga usaha, Mpok. Siapa tahu bisa sembuh juga tuh sariawannya. Mentang-mentang orang lagi butuh, malah ditipu, dimalin lagi. Agak berkas itu. Awas ya ntar kalau udah sembuh. Waduh, gawat. Nah, kalau sudah diolah jadi keripik dan permen jeli kayak gini, konsumsi Parijotonya jadi lebih mudah dan praktis kan? Yang pasti sih nggak bakal cepat busuk kayak buah Parijoto segar. Mantap! Yang penasaran sama rasa keripik Parijotonya, Unyil kasih bocoran deh. Rasa keripiknya memang tidak terlalu manis karena hanya mengandalkan rasa manis dari sirup Parijoto. Beda banget deh sama permen Parijoto yang teksturnya kenyal dan rasanya manis. Buah Parijoto yang kaya manfaat tapi punya cita rasa agak sepat. Ternyata bisa juga ya dibikin jadi makanan seperti ini. Gak salah deh kalau Parijoto jadi buah khas kebanggaan Gunung Muria. Mantap! Buah naga merah berkualitas punya sensasi rasa manis yang khas. Yang pasti nih, kandungan vitamin C dan karotenoid dalam buah naga bisa meningkatkan sistem imun dan menjaga sirkulasi sel darah putih. Wah, pas banget kan buat dikonsumsi saat musim penyakit seperti sekarang. Buah naga masuk dalam jenis tanaman kaktus. Seperti tanaman kaktus pada umumnya, buah naga juga dapat hidup di lahan yang kering. Nah, untuk panen buahnya, mau ukurannya besar atau kecil, kalau warna buahnya sudah merah seperti ini, artinya buah naga sudah siap dipanen. Buah naga yang kualitasnya super atau yang besar-besar seperti ini akan langsung dimasukkan ke dalam kardus dan ditimbang. Buah ini akan dijual ke beberapa kota di Indonesia. Bahkan ada juga yang diekspor ke Malaysia loh. Keren. Terus gimana dong nasibnya buah naga yang kecil-kecil? Nah, biar nggak ada yang terbuang, buah naga yang kecil diolah lagi menjadi selai. Sudah ready bikin selai bareng Unyil? Let's go, kita kemon! Untuk membuat selai, buah naganya harus dikupas dulu ya. Pisahkan antara kulit dan daging buahnya. Kalau sudah, buah naganya dihaluskan terlebih dahulu. Ada bahan-bahan lain yang harus disiapkan nih. Ada gula, pengental makanan, dan juga penambah rasa pada selai. Satu persatu bahan-bahannya ditambahkan deh sambil dimasak. Oh iya, selai yang sekarang lagi dibuat adalah selai buah naga yang dicampur dengan nanas supaya rasanya lebih segar. Wah, kalau gini kita bisa dapat manfaat imun booster combo nih dari buah naga merah dan nanas sekaligus. Buah naga mengandung vitamin C, sementara nanas mengandung enzim bromelain dan sederet vitamin yang bersifat sebagai anti peradangan. Waktu yang dibutuhkan untuk memasak selai memang cukup lama, yaitu 2-3 jam sampai adonannya mengental. Wah, sudah kental tuh. Sekarang tinggal masuk ke proses packing deh. Rasa buah naga yang segar memang cocok banget nih dimakan bareng roti. Selain enak, kandungan gizinya juga banyak loh.
Seperti kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Dijamin bikin badan kita fit terus. Mantap! Nah, gimana? Jadi makin cinta Indonesia kan? Habis nonton Local Pride hari ini? Tapi ingat ya, kekayaan alam Indonesia ini juga harus dijaga dan dikelola dengan bertanggung jawab. Biar nggak cuma tinggal sejarah. Dadah!